Selamat berjumpa kembali di channel kita, program kita, sesi review. Kali ini kita akan membahas topik yang masih aktual, yaitu wafatnya intelektual Muslim Indonesia, yang salah satu yang terkenal intelektual Muslim Indonesia yaitu Dr. Jalaluddin Rahmat. Kali ini kita akan membahas warisan keilmuan apa yang diberikan atau ditinggalkan oleh Kang Jalal, nama panggilan beliau, kepada kita semua. Untuk membahas topik ini sudah hadir bersama kita adalah orang yang saya kira layak kita bahas, akan kita panggil, kita tanyakan pengalamannya mengenai kontaknya dengan Kang Jalal secara keilmuan, yaitu I'ir Abdul Haris MAG. Mari kita temui tamu kita, Kang I'ir. Kang I'ir, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, baik. Mudah-mudahan Kang Asep juga sehat, baik. Oke. Nah, Kang I'ir, hari ini kita akan membahas warisan keilmuan apa yang ditinggalkan oleh Kang Jalal. Nah, saya ingin mulai dengan pertanyaan, sejauh bacaan Kang I'ir, buku-buku apa saja yang pernah dibaca oleh Kang I'ir dari Kang Jalal, atau karya-karya keilmuan beliau yang pernah dibaca oleh Kang I'ir? Meninggalnya beliau itu sesungguhnya bagi saya adalah merupakan kehilangan seorang sosok cendekiawan yang memiliki kontribusi yang sangat besar bagi saya untuk kalangan generasi intelektual muda Indonesia sejak tahun 90-an sesungguhnya. Kalau ditanya karya-karya beliau mana yang menginspirasi, banyak sesungguhnya Kang Asep, dari mulai tulisan-tulisan beliau di media, ceramah-ceramah beliau, bahkan buku-buku yang paling awal yang menjadi kontroversi dari pemikirannya, dari mulai Islam alternatif, Islam aktual, dan yang terbaru hari ini adalah kajian beliau mengenai Maqasidus Syariah yang ditampilkan di media sosial kontemporer YouTube. Dan saya kira kita nanti bisa melihat sangat luasnya spektrum pemikiran beliau, sehingga sangat sulit kita kemudian merangkumkannya hanya dalam satu poin kata gitu. Oke. Jadi karya-karya Kang Jalal itu berwarna-warni begitu ya? Berwarna-warni gitu dalam berbagai hal, dari mulai komunikasi, pemikiran metodologi, teologi, sosial analisis, itu spektrumnya luas sekali, sehingga bagi saya karena luasnya spektrum maka yang terpengaruhi oleh beliau juga luas sesungguhnya. Oke. Gitu. Ya. Nah, jadi bukan cuma bisa masalah keagamaan yang Kang Jalal bahas dan tulis ya, tapi juga masalah non keagamaan begitu kan? Iya. Luas banget spektrumnya, dan ya meskipun pembahasan itu ditopang oleh satu nilai, basis kecintaan beliau terhadap Ahlul Bait. Basis kecintaan beliau terhadap Ahlul Bait. Tapi kecintaan ini tidak boleh dipahami sebagai fanatisme sektarian. Saya lihatnya bukan begitu. Akan tetapi spirit besar dari yang diyakini oleh beliau bahwa kerahatannya Islam yang tampilkan di Ahlul Bait. Oke, tadi spektrum karya Kang Jalal itu meluas, banyak dari berbagai disiplin ilmu. Nah, apakah itu tidak berarti karya-karyanya tidak mendalam? Karena biasanya kalau orang banyak ini disiplin kan tidak mendalam. Tapi Kang Jalal apakah seperti itu atau tidak? Kemendalaman itu saya temukan di dalam berbagai tulisan dan pembicaraan beliau. Dan beliau adalah contoh dari ilmuwan Muslim kontemporer yang memperlihatkan gaya multitalenta dari filosof Muslim klasik sesungguhnya. Jadi kita tidak bisa mengukurnya dalam keserjanaan kontemporer yang sifatnya formalistik ketika membaca tulisan dan menyerap pembicaraan beliau di ruang publik ketika membicarakan ilmu.
Oke. Kan biasanya ada seperti ada kemarin ada seorang tokoh nasional yang menyebut dia itu seperti elang, elang yang terbang kemana-mana, merambah berbagai jenis ilmu, tetapi tidak mendalam katanya. Saya tidak mengerti sesungguhnya ketika itu diungkapkan. Tapi kalau saya baca karya-karyanya, dia adalah elang yang kemampuan menukik ke buminya juga hebat sehingga bisa menangkap binatang buruan dengan akurat. Gitu. Kalau Oke. sekadar melayang-layang tidak bisa nukik itu bukan elang itu, tetapi burung yang terbawa angin. Beliau bukan burung yang terbawa angin, tapi elang yang benar-benar punya kemampuan untuk menukik di kedalaman bumi. Apakah suatu saat juga sebagai elang Kang Jalal hinggap di suatu tempat, lalu dia tidak terbang lagi? Saya kira yang akan membuat ia terbang adalah para pencinta kebenaran. Oke. Gitu. Beliau mungkin sekarang sudah terbaring di bumi secara fisik, tetapi kekayaan intelektual beliau terus diserap, terus dikaji dan terus menginspirasi para pencinta kebenaran, dan itu yang membuat beliau tetap terbang sesungguhnya dan terus menari-nari pemikirannya di dalam para pewaris tradisi keilmuan beliau. Nah, penjelajahan intelektualnya itu kan tadi disebut seperti elang yang merambah kemana, tapi Anda juga katakan menukik ke bawah. Nah, pertanyaan saya, ketika dia menukik ke bawah dan hinggap di suatu tempat, katakanlah tempatnya itu Ahlul Bait, apakah itu tempat yang terakhirnya buat beliau? Apa tidak akan terbang lagi ke yang lain? Kalau dia masih hidup misalnya. Saya lihat bahwa Ahlul Bait itu adalah persinggahan yang diyakini oleh beliau justru yang akan membuat sang elang mendapatkan makanan nutrisi terbaik di sarang itu, dan itu yang akan membuat dia bisa terbang lebih luas, lebih tinggi jelajahnya. Saya meyakini itu. Tapi yang seringkali disalahpahami orang itu adalah ahli bait itu sekadar suatu wadah sektarian. Padahal menurut saya ahlul bait itu bukan wadah sektarian, tapi melting pot bagi bertemunya spiritualitas baik itu di Sunni maupun Syiah. Dan saya kira itu yang ingin dibagi oleh Kang Jalal dengan berbagai mungkin kelemahan kekurangan yang memicu pro kontra terhadap pemikiran beliau. Okay. Saya punya bacaan menarik ya. Ketika pertama kali dia mempublikasikan tulisan tentang keislamannya Abu Thalib, keislamannya Abu Thalib. Kalau nggak salah ditulis entah di buku Islam Alternatif atau Islam Aktual, saya lupa lagi. Saya baca itu berulang kali. Saya melihat bagaimana beliau menempatkan analisis historis sebagai cara untuk melakukan analisis kritis terhadap referensi-referensi yang dipergunakan oleh mainstream untuk menempatkan Abu Thalib sebagai kafir, bahkan ditopang oleh ayat Quran yang dijadikan sebagai konteks asbabun nuzulnya. Menarik banget. Dan itu saya lihat menunjukkan bahwa beliau bukan sekadar basis kecintaan terhadap ahlul bait dalam kepanatikan, akan tetapi ditopang oleh argumentasi ilmiah yang itu saya kira tidak bisa dimiliki kecuali oleh elang yang bisa menukik ke dalam, bisa menukik ke bawah. Oke. Nah, berbicara tentang warisan keilmuan yang dengan oleh Kang Jalal itu, dalam pandangan Kang Irir, kira-kira gagasan besar apa yang diwariskan oleh Kang Jalal buat kita? Pertama sekali adalah ia ingin menegaskan bahwa kebesaran dari din Islam ini itu terletak pada kemampuannya mengartikulasikan nilai-nilai universal yang tidak tersekat oleh watak-watak sektarianitas yang menguras energi kaum muslimin untuk berseteru satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dia terus-menerus menarasikan suatu pandangan substansialitas Islam yang berporos, saya katakan pada kecintaannya kepada ahlul bait, sehingga dia menarasikan bahwa akhlak di atas fikih, gitu. Akhlak di atas fikih. Karena ia melihat bahwa fikih itu sebagai artikulasi dari pemikiran manusia terhadap norma-norma hukum yang bisa memuat kemungkinan salah
dan membuat banyak madhab di dalamnya. Dan bagi dia, ini tidak boleh membuat kemudian kaum muslimin menjadi terkotakan oleh ini. Padahal ada substansi dari Islam itu, yaitu akhlak itu sendiri. Yang saya lihat nanti diturunkan oleh beliau, akhlak bukan dalam pengertian tata krama loh, bukan dalam pengertian tata krama, tapi akhlak dalam pengertian nilai-nilai humanitas yang itu menjadi muatan terdalam dan terkuat dari seluruh din yang Allah turunkan. Yang kedua, akhlak itu juga saya lihat dalam berbagai tulisannya memperlihatkan aspek spiritualitas Islam yang kedalamannya itu diperlihatkan kalau kembali ke basis kecintaan beliau pada Ahlul Bait gitu. Bagaimana Ahlul Bait itu adalah lingkaran terdalam dari sang Nabi yang diyakini mewarisi uswah dari akhlak sang Nabi itu sendiri. Dan ini apabila dipahami dengan seksama tanpa emosi, tidak melihat latar siapa yang berbicaranya, maka akan lenyaplah sosok Kang Jalal sebagai yang dituding dengan berbagai macam tudingan, bahwa ternyata yang sedang ia bicarakan adalah spiritualitas Islam terdalam itu. Yang ini menurut saya merupakan modal terpenting bagi generasi mutaakhirin seperti saya, bagaimana berbicara Islam, bagaimana memperlihatkan Islam, bagaimana berdialogkan Islam dengan berbagai pemikirannya dalam kerangka akhlak ini. Oke. Gitu. Dan yang terakhir adalah ikhtiar yang terus-menerus dari dia untuk menjaga agama ini dari takhayul, imajinasi palsu, pemikiran-pemikiran palsu yang kemudian diatasnamakan agama, yang ini justru menjadi pencemaran terhadap agama itu sendiri. Jadi begitu menurut saya frame-nya dari karya-karya yang pernah saya baca, frame-nya seperti itu, dan ini bagi saya dalam banyak titik itu menjadi pengguncang dari mainstream. Pengguncang dari mainstream. Untuk kalau kita tadi memahami karya Kang Jalal itu, apa sebenarnya untuk kalau kita membicarakan tentang legitimasi lah, atau misalnya validitas keilmuan beliau, orang kan selalu bertanya, apa dasarnya kita berpendapat bahwa argumen-argumennya atau gagasannya itu valid? Apa dasar keilmuan beliau yang membuat kita bisa yakin bahwa argumen gagasannya itu emang valid? Saya gini, kalau kita melihat kedoktoran beliau adalah ilmu komunikasi, maka orang akan berkata, apa dasar legitimasi dia bicara agama? Akan tetapi, kalau yang kita lihat itu adalah ketajaman argumentasi yang sifatnya objektif, yang bisa dibaca oleh siapapun. Satu itu. Yang kedua, kekayaan literatur yang bisa kita buktikan. Bahwa dia ngomong berbasis literaturnya ada, kita bisa menelusuri halaman demi halamannya. Yang kedua, metodologi yang ia gunakan juga adalah metodologi terbuka. Siapapun bisa menyatakan salah pendapat beliau, karena metodologinya bukan metodologi mimpi. Analisis-analisis kritisnya bukan analisis-analisis imajinatif. Maka saya mengatakan bahwa legitimasi dia berbicara agama bukan karena legitimasi formal kedoktoran dia dalam ilmu komunikasi, tetapi bukti real apa yang menjadi muatan dari apa yang ia katakan, apa yang ia tulis. Dan bagi saya itulah prinsip terbesar dari keobjektifan seorang intelektual ketika membaca pemikiran beliau. Iya, ini kalau kita baca disertasinya, misalkan berbicara tentang kalau yang disertasi di UIN Makassar itu, bicara tentang asal-usul sunnah sahabat, dan itu referensinya ke teks-teks berbahasa Arab, dan kebanyakan justru dari Sunni ya itu. Yang mengaku Ahlul Bait ya. Ya, itu yang justru saya sering katakan bahwa Ahlul Bait itu bukan sandaran sektarianitas dia. Ahlul Bait itu adalah basis kecintaan dia dan keyakinan dia, ada banyak keilmuan yang tersimpan di dalam tradisi Ahlul Bait.
akan itu kemudian terkunci oleh watak sektarian dari kaum muslimin, karena kalau analisis beliau karena sejarah politiknya. Nah, sehingga ketika beliau membahas tradisi-tradisi pemikiran Islam yang referensinya banyak dari Sunni sesungguhnya, kan itu yang ia sorot dalam penglihatan referensi beliau yang dari lingkungan Ahlul Bait, itu menunjukkan bahwa tidak seyogianya kaum muslimin ini mewarisi kebencian historis. Itu sehingga kita gagal menemukan emas yang ada di dalam tradisi-tradisi dari kedua tradisi besar Islam ini. Saya kira itu yang ingin dipesankan oleh Kang Jalal. Jadi Kang Jalal adalah seorang Syi'i mungkin, kalau kita lihat dalam berbagai wacananya, akan tetapi dia adalah orang yang tidak bisa memisahkannya dari tradisi besar Sunni yang juga mengandung kebenaran. Maka boleh jadi Kang Asep adalah seorang Sunni, akan tetapi banyak mencicipi keindahan tradisi Ahlul Bait. Dan saya kira itu harus menjadi watak generasi milenial. Dan saya nggak sudi, Kang Asep, saya nggak sudi hidup harus mewarisi kebencian historis masa lalu. Ya, dalam praktiknya kita kan misalnya di kalangan masyarakat kita secara umum kan praktek-praktek kita banyak yang seperti praktek pendukung Ahlul Bait kan? Itu yang menunjukkan bahwa tradisi Sunni katakanlah yang diekspresikan oleh Nahdlatul Ulama dari mulai tawasulan, hadiahan, ziarah dan segala macamnya, itu menjadi sangat lekat dalam tradisinya Kang Jalal sesungguhnya. Dan itu menunjukkan pula bahwa tradisi Sunni yang hidup di dalam tradisi Nahdiyin katakanlah, bagi saya itu memiliki sandaran-sandaran legitimasi yang kalau kita kadang-kala Kang, saya heran yang bisa mengargumentasikan dengan sangat indah dan sangat cantik tradisi-tradisi spiritual yang dilakukan di kalangan Nahdiyin, justru Kang Jalal kan gitu, justru Kang Jalal. Iya. Nah ini tugas Kang Iri tuh ya, membuat lagi lebih cantik uraiannya kan, pembahasannya. Tugas bersama lah, tugas bersama. Bagi saya warisan terpenting dari beliau itu adalah mari kita hidup dalam kebersamaan sesungguhnya. Kita ambil pemikiran-pemikiran emas dalam dua tradisi besar Islam, Sunni maupun Syiah, dan satu hal, kita tidak boleh mewarisi kebencian. Biarlah kalau orang tua masih saling benci, ya kita nggak bisa ngubah cara berpikirnya. Tapi kan anak muda milenial, dia punya bacaan yang lebih lengkap, kemampuan membuat jarak mana aspek subjektif sejarah dan mana aspek objektifnya. Nah, saya ingin mempertegas pertanyaannya, pembahasannya kepada kira-kira gagasan besar apa yang bisa kita ambil oleh generasi muda sekarang dari Kang Jalal itu dalam hubungan internal Islam. Lebih ke arah situ supaya kita lebih tegas jelas bagi para generasi sekarang. Gagasan besar beliau di internal Islam itu adalah akhlak di atas fikih. Itu gagasan terbesar, akhlak di atas fikih. Kita harus mendahulukan nilai-nilai substansial yang menjadi titik temu dari seluruh tradisi berpikir kita. Itu dibanding kita terjebak dalam memperselisihkan sesuatu yang itu sangat tampak di dalam norma-norma fikih yang membuat terbentang ratusan madhab pemikiran. Gitu. Nah, kalau kita gagal mengambil spirit terbesar dari akhlak Islam, maka khair ummah yang dijanjikan itu akan sulit tercapai. Itu menurut saya. Ini warisan terbesar dari beliau itu. Jadi kalau dikaitkan dengan relasi antar mazhab atau antar golongan dalam Islam itu apa relevansi, signifikansi karya Kang Jalal yang tadi Anda sebutkan tadi? Jadi orang masih tetap dalam madhabnya masing-masing.
Oke. Yang memilih di Sunni tetaplah di Sunni, yang memilih di Syi'i tetap di Syi'i, yang memilih di Syafi'i tetap di Syafi'i. Tetapi dalam kesiapan potensial untuk menerima yang terbaik di madhab-madhab yang lain, di pemikiran-pemikiran yang lain. Dan ini yang akan membuat sosok baru dari generasi muda Islam menurut saya. Gitu. Saya, Kang Asep, mungkin berada di madhab A kata orang, tapi dalam pemikiran sesungguhnya sudah merengkuh pemikiran-pemikiran lain lebih terbuka. Oke. Jadi gagasan Kang Jal warisannya adalah membuat kita untuk bisa menghargai perbedaan golongan dan mazhab itu. Iya, dan kita bisa menjadi tumbuh lebih matang sebagai suatu umat. Kita akan tumbuh semakin matang sebagai suatu umat. Dan kita akan tumbuh menjadi masyhad, kalau dalam bahasa spiritual itu menjadi tempat disaksikannya rahmatan lil alamin yang dibawa oleh sang nabi, itu betul-betul termanifestasi di dalam kehidupan. Dan itu harus dimulai di dalam relasi internal kaum muslimin. Bagaimana madhab-madhab yang ada, firqoh-firqoh yang ada, itu tidak boleh menjadi sekat yang menyandra kita di dalamnya. Ini penting banget sesungguhnya. Bagi saya ini adalah warisan terpenting, dan kadang-kala Kang Asep menyuarakan ini lebih sulit daripada menuliskannya. Nah, berarti sangat relevan dengan relevansinya bagi gagasan tentang takrib bainal mazahib atau spesifik bainal sunni wal syiah, itu bagaimana itu? Ya iyalah, begini Kang Asep, tidak mungkin takrib bainal sunni wal syiah itu direalisasikan. Kalau masing-masing kelompok tidak mengerti, tidak memahami inti yang menyatukan kedua pemikiran itu. Kalau kita hanya menyemboyankan itu semua, tetapi kitanya enggan untuk menukik, mengkaji, memahami apa yang ada dalam pikiran mereka, bukan hanya dalam pikiran kita. Takrib itu hanyalah mitos, itu hanya tetap jadi takhayul menurut saya. Ya padahal begini, Kang Asep ya, saya itu baca buku umpamanya Ushulul Khomsahnya Mu'tazilah kan gitu. Di dalam Ushulul Khomsah Mu'tazilah itu kalau kita tidak menukik, memahami apa yang dimaksudkan, hanya terpaku pada ungkapan siapa yang tidak memakai pendapat ini zindik, siapa yang tidak memakai pendapat ini fasik, maka di karya-karya Sunni hal yang sama dilakukan. Siapa yang tidak memakai pendapat ini bukan ahlul qiblah, ya celakalah kita. Jadi takrib bainal mazahib gitu, wal furuq itu hanya bisa dilakukan apabila kita bersedia untuk masuk memahami tradisi-tradisi pemikirannya, melampaui opini-opini yang berisi kebencian historis itu. Itu yang disebut dengan kita harus understanding dan kesediaan untuk namanya passing over. Jadi kita melembus melebihi batas mazhab kita dan memasuki mazhab orang supaya kita lebih paham ya. Iya, tepat sekali. Itu yang saya maksudkan, Kang Asep. Iya. Nah, sekarang saya ingin bicara lebih luas dalam konteks keindonesiaan. Tadi kita bicara warisan Kang Jala dalam konteks keislaman ya, spesifik antar mazhab. Nah, bagi konteks keindonesiaan, apa kira-kira warisan yang bisa kita generasi muda khususnya bisa ambil dari beliau untuk konteks keindonesiaan ini? Kang Asep, kalau kita mau melihat apa warisan dia, menurut saya adalah tafsirkan mengapa beliau memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai tempat ia berkiprah secara politik menjadi anggota parlemen. Bagi saya itu adalah mengandung tafsir politik bagaimana beliau memahami relasi agama dan negara. Gitu. Itu saya sederhana aja menurut saya. Sederhana aja. Tapi bisa dielaborasi apa maksudnya di sini? Jadi begini. Dalam keluasan spektrum pemikiran beliau di dalam keagamaan dan basis kecintaannya beliau terhadap Ahlul Bait. Maka saya melihat bahwa dalam konteks
relasi agama dan negara. Ia melihat bahwa nasionalisme itu tidak bisa ditempatkan sebagai musuh dari bagaimana nilai-nilai terpenting dari agama itu diimplementasikan. Itu menurut saya. Jadi dalam konteks ini saya tidak melihat bahwa beliau itu adalah Syiah. Karena kalau beliau adalah Syiah, artinya doktrin imamah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Berarti ia harus menolak keindonesiaan. Ia harus menolak ke NKRI-an. Tetapi ternyata tidak. Gitu. Jadi bagi saya ya, ketika orang itu mulai memahami Islam pada level substantif, memahami tradisi berpikir pada spektrum keakhlakan, maka kita akan melihat bahwa batas-batas kenegaraan dan sistem-sistemnya itu bukan matra yang menjadi musuh dari nilai-nilai itu. Akan tetapi ia akan menjadi wadah paling potensial untuk tumbuhnya nilai-nilai besar ini. Dan saya lihat bahwa konstitusi kita dan lebih dalamnya fundamental norm kita yaitu Pancasila itu menjadi wadah yang paling ideal bagi saya untuk menerjemahkan spirit Islam. Salah satunya adalah spirit Islam yang ditawarkan oleh Kang Jalal itu. Ini menurut saya Kang Asep. Ya. Nah, Indonesia kan negara yang bineka ya, beragam, plural. Nah, di mana letak signifikansi relevansi gagasan Kang Jalal tersebut bagi Indonesia yang plural itu? Begini ya, pertama Islam rahmatan lil alamin yang dibawa oleh, yang bukan dibawa lah, yang disuarakan terus-menerus oleh Kang Jalal itu memuat pertama penerimaan dan penghargaan eksistensi dari kelompok lain yang bukan Muslim sekalipun. Itu dalam pandangan yang sejajar dalam konteks keindonesiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan kerahmatan itu juga, apalagi saya lihat pandangan-pandangan sufistik beliau yang banyak dipengaruhi oleh sufi-sufi besar, Ibnu Arabi, Mullah Sodro dan segala macamnya itu juga menempatkan perbedaan-perbedaan sebagai perbedaan pendakian dari manusia. Dan penghargaan terhadap perbedaan itu menjadi tuntutan iman, bukan tuntutan konstitusional. Jadi siapa yang mengklaim dirinya memiliki iman yang lebih bersih, spiritualitas yang lebih tinggi, maka ia akan melihat perbedaan itu menjadi ujian apakah ia bisa melihat rahmat Allah dalam perbedaan itu atau tidak. Justru menurut saya Kang Jalal adalah salah satu sosok dari sekian sosok intelektual yang pernah hidup dan sedang hidup dalam wadah Indonesia. Dan mulai Abdurrahman Wahid almarhum Gus Dur, Nurholis Majid almarhum, dan intelektual lainnya yang menyuarakan pemikiran yang sama. Bagaimana sesungguhnya Islam itu menjadi perekat paling penting di dalam keragaman yang luar biasa ini. Dan pada tingkat ini saya melihat tidak ada negeri di muka bumi hari ini yang negeri itu dihuni oleh kemajemukan sedahsyat Indonesia. Seluruh agama besar di muka bumi yang pernah hadir dan ada itu semua hidup di Indonesia. Kita tidak boleh melihat minoritasnya, tidak boleh, tapi representasi dia dari tradisi besar dunia. Belum lagi bahasa, belum lagi kulturalnya. Bagi saya ini butuh sosok-sosok besar yang bisa menyingkapkan kesadaran bangsa ini secara bersama bahwa Islam dalam arti yang paling mendalamnya adalah jaminan yang paling kuat untuk menjaga pluralitas ini. Oke, jadi kita bisa katakan Kang Jalal termasuk guru bangsa. Karena dia bagian dari guru bangsa.
dalam caranya yang berbeda dengan guru-guru bangsa yang lain. Oke, oke. Nah, kalau kita seperti uraian Anda tadi, Kang Iir, dan juga kalau kita baca karya-karya Kang Jalal, uh, jalan yang diambil Kang Jalal itu jalan yang berat, jalan yang mendaki, yaitu Ya. menentang arus. Iya. Iya. Di saat mainstream berpikiran X misalnya, tapi beliau berpikiran Y, ya seperti itu. Nah, ini kan berat, menentang arus ya, mendaki ya. Iya. Nah, sejauh ini bagaimana penerimaan mayoritas, katakanlah begitu, terhadap Kang Jalal? Baik, Kang Asep. Mungkin saat ini apa yang disuarakan oleh beliau itu masih hal yang sangat berat diterima, kan gitu. Dan itu menurut saya resiko yang harus diterima oleh para pendobrak mainstream, gitu. Dan bukan beliau satu-satunya yang mengalami itu. Bahkan ribuan tahun yang lalu, saya salah satu Kang Asep, salah satu pengagum dari Muhammad bin Ali bin Hazm. Gitu, yang wafat 1064 tahun yang lalu. Ibnu Hazm. Dia itu juga penentang mainstream, dan yang lebih parah lagi, beliau itu diusir dari satu kota ke kota yang lain hanya karena dia menyuarakan apa yang diyakininya sebagai benar, gitu. Dan buktinya karena pemikirannya itu terabadikan dalam karya-karyanya, orang bisa melihat 1000 tahun yang disuarakan oleh beliau itu menemukan momentumnya di era kontemporer hari ini. Nah, seperti juga apa yang disuarakan oleh Kang Jalal tentang bagaimana sikap yang terbuka melampaui madhab dan sektarianitas kita. Mungkin ini sesuatu yang berat, iya, tetapi bangsa akan memanennya di masa depan. Karena ini adalah prasyarat bagi kemajuan. Dan tugas kaum intelektual menurut saya, Kang Asep, untuk berani menyuarakan kebenaran itu meskipun disebut sebagai gila, dan mungkin sementara waktu dalam sejarah Kang Asep itu ditolak, kebenaran itu akan selalu dihadirkan Allah meskipun di suatu zaman ditolak. Oke. Jadi itu memang jalan biasa untuk oleh kaum intelektual ya, yang tentu minoritas ya. Iya, minoritas dalam pandangan kita, karena sedikit yang melakukannya. Tapi kalau kita lihat apa yang disuarakannya, itu adalah suara universal, suara universal. Jadi kalau masyarakat itu makin tercerahkan, maka pemikiran itu menjadi biasa sesungguhnya. Tapi sejauh ini masyarakat, terutama di kita, mayoritas belum bisa menerima gagasan-gagasan Kang Jalal ya. Tergantung kelasnya. Saya kira kelas-kelas intelektual di berbagai perguruan tinggi sesungguhnya relatif bisa menerimanya. Dan kalaupun ada penolakan, bukan penolakan secara pribadi, bukan, tetapi ya orang punya pandangan tersendiri. Katakanlah pokoknya gini, kalau orang menyatakan beliau sebagai Syiah umpamanya, apakah Iir Abdul Haris yang menyukai gagasan-gagasannya itu juga bisa dikategorikan sebagai Syiah? Ya tidaklah, karena dalam tradisi terdalam di Sunni, apa yang disuarakan beliau juga adalah sesuatu yang sama sedang disuarakan. Ya, saya katakan itu karena cukup sedih juga, ada ketika wafatnya Kang Jalal minggu yang lalu itu, ada netizen khususnya banyak yang bilang laknatullah itu kan. Ya biasa lah. Dan di hajana-hajana klasik kita, para ilmuwan satu sama lain menggunakan ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Hanya saja kalau itu disuarakan oleh Kang Asep, wah itu bahaya banget. Saya jadi ingat pada kisah sufistik Al-Halaj gitu. Al-Halaj yang dihukum dilempari batu, dirajam lah gitu. Saat itu salah satu sahabatnya Ashibli. Dia melempar batu. Al-Halaj tersenyum biasa saja. Lalu pada putaran yang kedua, Ashibli melempar batu dan Al-Halaj menangis. Gitu.
Kemudian Asibli berkata, mengapa engkau menangis ketika aku lempar, padahal sebelumnya engkau tertawa? Jawabannya, ketika engkau melempar aku tahu dalam lemparanmu itu ada kecintaan kepadaku karena engkau paham apa yang aku maksudkan. Tapi pada lemparan yang kedua, aku bersedih karena engkau memakai jubah kepikihanmu yang lemparanmu itu menyimpan kebencian terhadapku. Luar biasa. Itu jadi begitu, Kak Asep. Ya tadi saya katakan sebagai orang yang hidup di dalam basis-basis intelektualitas, maka kita harus bisa menemukan emas dalam segala perbedaan latar belakang keilmuan. Respon itu bisa dipahami kalau oleh masyarakat awam, tapi kalau masyarakat tokoh agama, tokoh masyarakat itu agak ironis ya, atau menyedihkan seperti ilustrasi Anda tadi ya. Iya. Nah, itu masih terjadi di masyarakat kita kan ya. Ya, jadi menurut saya Kang, penerimaan terhadap suatu gagasan pemikiran itu, bagi saya tidak didasarkan pada label kesarjanaan yang dimiliki dan status sosialnya. Tetapi sikap batin ketulusannya. Orang yang lebih terbuka dan lebih ikhlas dalam beragama, maka dia bisa lebih menerima kehadiran kebenaran. Itu yang juga saya rasakan. Lebih mudah berbicara dengan orang awam yang sejak awal tidak pernah memutuskan dirinya sebagai yang terbaik di kelompok mana. Oke. Nah, Kang Il, terakhir pertanyaan saya. Ini kita sebagai generasi mahasiswa atau pemuda 80-an, 90-an, saya kira khususnya mahasiswa seperti kita itu banyak membaca karya-karya Kang Jalal, ya kan? Iya. Tetapi generasi 2000-an ke sini sepertinya tidak lagi mengenal Kang Jalal, ya kan? Ya. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Karena dosen-dosennya, satu, karena banyak di antara kita yang lebih menyodorkan makalah-makalah kita kepada mereka, bukan karya-karya besar dari para ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Itu kalau dulu Kang Asep, dosen-dosennya agak malas nulis makalah dan gitu, sehingga saya harus berburu karya-karya otentik. Hari ini karena terlalu rajin dosennya nulis makalah, karya-karya mereka tersimpan dalam catatan kaki. Jadi ya mulailah menurut saya membawa mahasiswa untuk membaca kembali karya-karya penting dari intelektual besar kita. Gitu, tulisan-tulisan terserak dari Gus Dur, tulisan-tulisan dari Nurholis Majid, Harun Nasution dan yang lainnya. Menurut saya ini. Dan yang menarik adalah kenapa sektarianitas, radikalitas itu terasa sangat menguat di era ini. Tapi punten, analisis saya. Karena terlalu banyak para petualang politik yang ingin mempertahankan status quo mereka, dan kemudian mereka menjadikan sentimen-sentimen itu sebagai basis dukungan politiknya. Itu menurut saya. Dan itu adalah musuh bersama dari kaum intelektual, dari hadirnya para petualang politik yang bagi saya jahat sekali cara mereka memobilisasi kekuatan dirinya. Generasi dan mahasiswa kita tidak boleh mahasiswa kita tidak boleh tertulari itu. Nah, jadi bagaimana bagi mahasiswa kita nih yang sekarang ini supaya mereka juga ada keinginan untuk membaca karya-karya besar intelektual Muslim Indonesia seperti Kang Jalal itu? Menurut saya pertanyaan itu adalah tugas Kang Asep kepada saya, gitu. Bagaimana menginspirasi mahasiswa untuk memahami pesan penting dari cendekiawan dari guru-guru bangsanya menurut saya. Gitu. Karena kalau kita tidak menginspirasi mereka, ya mereka berpetualangnya dengan medsos hari ini. Jadi tugas kita itu memulai sistem pembelajaran yang membuat mereka bersentuhan kembali dengan karya-karya penting yang lintas waktu sesungguhnya karya-karya mereka. Yang terakhir pesan Kang Ir buat mahasiswa kita generasi umumnya dalam konteks wafatnya Kang Jalal. Kematian beliau bukan untuk dirayakan menurut saya, gitu. Tapi juga bukan untuk membuat kita berduka, akan tetapi membuat
kita menemukan tanggung jawab bahwa pesan universal dari warisan kekayaan intelektualitas itulah yang sesungguhnya dipikul oleh generasi muda intelektual dan para mahasiswa. Jadi begitu, ini momentum bagi saya bahwa kita tidak melihat sebagai sosok personal dia datang dari mana, tapi mari kita melihat kedalaman muatannya. Ungzur makola wala tangzur manakola, dan kita tempatkan beliau satu dari sekian cendekiawan yang Allah hadirkan di Indonesia. Oke. Dengan kata lain, Kang Jalal meninggalkan warisan yang luar biasa bagi generasi kita, khususnya mahasiswa angkatan tahun 2000-an ini. Iya. Yang tidak selayaknya kita kubur ya, tapi kita harus tetap angkat sehingga lebih bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang ya, dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Ya, setuju Kang Asep. Saya kira itu yang menjadi para mahasiswa memiliki tradisi berpikir yang terbuka untuk Indonesia lebih maju, lebih matang secara kultural keislaman. Begitu Kang Asep. Luar biasa. Saya hari ini perbulan kita saya kira sangat bernas ya. Inspiring dan memberikan wawasan lebih luas kepada kita dalam memahami salah satu tokoh besar intelektual Muslim Indonesia, cendekiawan Muslim Indonesia yang beberapa minggu yang lalu meninggal dunia, yaitu Dr. Jalaluddin Rahmat. Mudah-mudahan audiens kita, penonton kita, khusus mahasiswa kita bisa memperoleh manfaat dari obrolan kita di kesempatan kali ini. Amin. Atur nuhun. Kang Il sudah hadir dan berbagi pengalaman dan berbagi wawasannya tentang topik kita kali ini. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.